Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti pembelajaran hari ini ya. Untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran yang kita laksanakan berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dan mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Ismail telah memimpin doa untuk pertemuan hari ini. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek dulu kehadiran hari ini. Ayu Sri Lestari hadir, Ayu. Bella, Dewi Anggraini, Dewi sakit apa Dewi? Ya, mudah-mudahan Dewi segera sembuh ya, lekas sembuh kembali. Emai, Agian, Ismail, Junjun, Junjun sakit? Ya, oke. Resti, oke, Resti izin ya. Mutia, Nur Zahra, Ratu, Silmi, Sinta, Sopi, Sera, Fitri, Noviani, Windy, Agisni, Yule, Ferdi, kemudian yang terakhir Paris ya. Alhamdulillah semuanya bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, silakan disiapkan terlebih dahulu buku catatannya, kemudian siapkan perangkat pembelajarannya supaya pembelajaran yang kita laksanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, ya, apakah kalian semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap. Baik. Untuk mengetes kekompakannya, kemudian untuk mengecek semangatnya, Ibu, ketika Ibu mengucapkan salah, nanti tolong direspon ya, anak-anak. Ya, Bu. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Semangat. Yes. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Pertahankan semangatnya dari awal sampai akhir. Jangan sampai kalian tiba-tiba di tengah jalan jadi kurang semangat ya. Pertahankan semangatnya. Oke. Nah, pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai apa? Kemarin minggu sebelumnya. Minggu kemarin kita membahas mengenai teks anekdot. Kemudian apa lagi? Perbedaan mengenai anekdot dan juga humor ya. Nah, untuk mengetes kemampuan kalian, ingatan kalian mengenai pembelajaran minggu yang lalu, ini ada permainan ya. Ada permainan. Nanti silakan kalian benar salah ya. Nanti kalian silakan tinggal diucapkan benar atau salahnya. Ini untuk mengetes kemampuan kalian di minggu sebelumnya. Siap? Siap? Atau suaranya yang keras ya. Ketika jawaban ini menurut kalian benar, jawab benar. Ketika menurut kalian salah ya, jawab salah ya. Perhatikan. Teks anekdot diambil dari kisah nyata. Benar atau salah? Benar. Teks anekdot menyampaikan kritik. Benar. Teks anekdot bukan cerita lucu. Salah. Ya, betul. Teks anekdot sama dengan humor. Salah. Ya. Teks anekdot bukan cerita rekaan. Salah.
Ya, harusnya kalau teks anekdot itu cerita rekaan atau bukan? Ya, bukan. Ya, anekdot itu diambil dari kisah nyata. Ya, oke. Kalian satu lagi teks anekdot sama dengan humor? Benar salah? Salah. Ya, teks anekdot itu berbeda dengan humor. Nah, itu ya. Poinnya berapa? Hanya 4. Skornya hanya 4 poin. Ya, itu untuk minggu yang lalu kan sudah membahas mengenai teks anekdot. Anekdot itu sama tidak dengan humor? Ya, beda. Kalau anekdot menyampaikan kritik atau tidak? Ciri khas dari anekdot itu adalah menyampaikan kritik. Ya. Kemudian yang diambil dari kisah nyata, anekdot atau humor? Itu ya, jangan sampai lupa lagi, itu untuk pembelajaran minggu sebelumnya. Nah, selanjutnya ya, selanjutnya kita akan mempelajari masih mengenai anekdot. Ada yang bisa menyampaikan kira-kira kita itu mempelajari anekdot itu ada manfaatnya atau tidak? Ada. Ya. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Kira-kira kita mempelajari anekdot itu manfaatnya untuk apa? Silakan acungkan tangannya. Ya, baik dia. Silakan dia. Boleh berdiri dia. Manfaat menyampaikan atau manfaat mempelajari teks anekdot dia. Untuk menyampaikan kritik tanpa menyindir orang lain. Oke, terima kasih Tiar. Beri tepuk tangan untuk Tiar. Ya, manfaatnya benar sekali menurut Tiar. Ketika kita mempelajari anekdot, berarti kita akan bisa menyampaikan kritik, ya. Tapi kritiknya dengan tidak menyakiti perasaan orang lain. Kuncinya, boleh menyampaikan anekdot, boleh menyampaikan kritik, tapi kritiknya tidak boleh menyakiti perasaan orang lain, ya. Dia sudah berani berpendapat. Nah, ya anak-anak, silakan diperhatikan. Hari ini kita masih mempelajari mengenai anekdot, hanya kompetensi dasarnya berbeda. Hari ini akan dipelajari yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yaitu menentukan struktur dari teks anekdot dan menganalisis struktur dari teks anekdot, ya. Jadi untuk pertemuan kali ini anak-anak sekalian, kita hanya akan fokus untuk menganalisis strukturnya saja, ya, hari ini. Kemudian tujuannya, kalau diperhatikan, ini tujuannya setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning, diharapkan peserta didik dapat pertama
sebagai pembukaan atau pengantar untuk memulai suatu cerita. Yang kedua ada apa? Orientasi. Ada orientasi. Silahkan. Emai kalau dibacakan orientasi ada apa? Boleh, silahkan Emai. Bagian cerita yang mengarah pada terjadinya krisis atau peristiwa utama. Bagian ini menjadi penyebab timbulnya krisis. Ya, terima kasih Emai. Itu bagian orientasi, berarti bagian yang muncul sebelum terjadinya krisis. Nah, apa sih krisis? Ya, krisis ada di poin ketiga. Ya, ada di poin ketiga. Ini sebagai klimaksnya atau sebagai intinya. Ya, sebagai intinya. Silakan, Sarah, ada apa di bagian krisis Sarah? Berisi sindiran yang akan ditujukan pada seseorang atau sekelompok orang yang ada di cerita. Berisi pula kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Baik, terima kasih Sarah. Ya, tadi kan sudah dikatakan di awal ya, kalau anekdot itu isinya ada apa? Ya, kalau anekdot di awal ceritanya harus menyampaikan, ya, harus menyampaikan kritik ya. Itu perbedaan anekdot dan humor. Kritiknya berarti ada di bagian, ya, kritiknya itu ada di bagian krisis, ya, di bagian puncaknya, klimaknya. Nah, yang keempat ini ada reaksi. Yang keempat ini ada reaksi, ya. Reaksi ini berarti reaksi ini tanggapan dari krisis yang sudah disampaikan sebelumnya, ya. Tanggapan kalau misalnya ada yang menyampaikan cerita lucu, biasanya tanggapannya apa? Tertawa. Boleh tertawa, ya. Ketika ada yang menyampaikan cerita lucu, ya tanggapannya kita bisa tertawa. Dan yang terakhir ini dinamakan dengan koda. Dinamakan dengan bagian koda. Silakan Agis yang kelas Agis koda. Bagian akhir cerita yang menunjukkan situasi terakhir pada setting cerita. Nah, ya, terima kasih Agis. Bagian terakhir itu dinamakan dengan koda. Ya, koda itu akhir dari sebuah cerita. Ya, oke, itu mengenai strukturnya. Jadi ada berapa tadi strukturnya? Ada 5. Ada 5. Yang pertama diawali dengan abstraksi. Diawali dengan abstraksi, ya, bagian perkenalan. Kemudian yang kedua orientasi. Bagian orientasi. Yang ketiga krisis. Ada krisis. Di dalam krisis tadi ada apa di dalamnya? Ya, ada yang menggelitik, ya, ada yang membuat lucu, itu ada di bagian krisis. Kemudian yang keempat reaksi. Yang keempat ada reaksi, ya. Yang terakhir ini ada koda. Yang terakhir ada koda, ya. Nah, itu untuk strukturnya, ya. Baik, bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan? Paham? Ya, alhamdulillah. Nah, nanti kalian di akhir harus bisa menganalisis struktur teks anekdot, ya. Struktur dari kelima poin ini nanti kalian harus bisa
ya. Gaji di level sekarang aja udah susah dengerin aspirasi kita, gimana lagi kalau makin tinggi. Yuk silakan ajukan tangannya siapa yang mau menyampaikan. Baik, Sera, silakan Sera, boleh. Hasil pengamatan Sera. Dari data tersebut seperti berisi sindiran atau kritik kepada anggota DPR yang sudah memiliki jabatan tinggi dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat biasa serta terlena dengan jabatannya. Ya, baik, terima kasih Sera, beri tepuk tangan untuk ya. Isi dari gambar ini seperti menyindir ya, menyindir siapa? DPR. Menyindir anggota DPR. Nah, ini gambarnya ilustrasinya ya. DPR kenapa kalau ini kursinya ada di atas? Jabatan. Oh, baik, jabatannya tinggi, sudah jabatan tinggi tidak pernah mendengarkan ini ya. Siapa ini? Ya, ilustrasinya ini seperti rakyat biasa ya. Ketika sudah di atas ya, sudah memiliki jabatan tinggi tidak pernah mendengarkan aspirasi rakyat ya. Ini ada sindirannya. Nah, baik, selanjutnya setelah mengamati gambar, kita nonton video. Videonya masih berhubungan dengan anekdot ya. Kalian pernah nonton di acara televisi ada stand up comedy? Pernah. Ya. Nah, ini yang akan ditayangkan bersama juga stand up comedy. Kenapa stand up comedy? Ini sama halnya dengan anekdot yang di dalamnya berisi tentang sindiran ya, tentang sindiran, tentang kritik. Tolong diperhatikan, tolong ditelaah. Nanti satu orang silakan untuk menyampaikan isi dari video ini.
ya. Kalau kalian sering nonton acara di televisi pasti tidak asing ya nonton ini. Nah, ini orang yang sedang berstand up comedy ini menyampaikan mengenai apa? Menyindir siapa? Menyindir siapa? Ya, pejabat, menyindir para koruptor. Ya, baik. Ibu minta satu orang saja silakan untuk menyampaikan isi dari video yang sudah disimak barusan. Siapa? Satu orang? Oke. Baik, silakan. Isma, boleh hasil pengamatan Isma video ini tentang apa Isma? Video tadi membahas mengenai koruptor. Ya, membahas mengenai koruptor. Menyindir siapa Isma? Menyindir para pejabat. Ya, menyindir para pejabat. Ya, baik, terima kasih Isma. Beri tepuk tangan untuk Isma. Mengenai para pejabat ya yang selalu memakan uang negara ya, tapi kenapa tidak pernah dihukum ya itu termasuk ke dalam teks anekdot. Nah, sekarang silahkan dibuka. Ibu akan memberikan satu pemodelan ya, satu pemodelan mengenai contoh teks anekdot ya. Ibu sudah kirim linknya di Google Docs ya. Kita hari ini aktivitasnya akan berhubungan dengan handphone ya. Hari ini aktivitasnya dari awal sampai akhir kita akan menggunakan handphone. Setelah kalian nonton video barusan, kita akan membaca teks anekdot yang sudah diberikan di Google Dokumen. Silahkan boleh dibuka. Ada. Nah, judulnya Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ya, kisah pengadilan tindak pidana korupsi yang pertama kali Ibu share. Kisah pengadilan tindak pidana korupsi ada? Ya, betul yang ini, kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Ya, baik, silakan satu orang boleh untuk membacakan teksnya. Boleh, silakan Bella, di sana saja Bella, tidak apa-apa. Yang keras Bella. Kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. "Apakah benar," teriak dia, "bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini?" Saksi menatap keluar jendela seolah-olah dia tidak mendengar pertanyaan. "Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini?" ulang pengacara. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." "Oh maaf," saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, "Saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda." Ya, baik, terima kasih Bella. Ya, itu contoh teks anekdot ya sudah Ibu share. Kemudian ini juga ada penayangannya di sini di PowerPoint. Itu sama masih berhubungan dengan korupsi ya, masih berhubungan dengan korupsi. Nah, coba kali ini kita belajar terlebih dahulu sebelum kita menganalisis. Ada yang mau memberikan pendapat ya, menurut kalian abstraksi dari bagian yang mana, kemudian ada orientasi bagian yang mana. Silakan, tidak apa-apa, jangan takut salah. Kita coba dulu belajar untuk menentukan struktur dari teks anekdot ini. Baik, siapa? Boleh? Emai, silakan Mai. Emai tentukan abstraksinya dari bagian mana sampai percakapan yang mana. Silakan Emai. Abstraksi dari pada puncak pengadilan sampai menyerang saksi. Baik, Emai. Selanjutnya Mai. Orientasi dari apakah benar sampai ke dalam kasus ini. Baik. Dan terus krisis dari bukankah sampai ulang pengacara. Baik. Reaksi dari akhirnya sampai pernyataan jaksa. Dan yang terakhir koda dari "oh maaf" sampai dengan Anda. Iya, baik, terima kasih Emai. Emai sudah berani untuk menyampaikan hasil analisisnya. Kita buka bersama-sama hasil analisisnya. Emai, benar atau tidak? Ya,
Perhatikan. Ya, benar tidak apa tadi yang dikatakan oleh Emai? Ya, ya, Emai tadi mengatakan abstraksinya dari awal pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Ya, betul Emai. Kemudian yang kedua bagian orientasinya tadi Emai mengatakan dari apakah benar ya sampai dengan mendengar pertanyaan itu orientasinya. Kemudian ada bagian krisis tadi apa di bagian awal? Krisis apa tadi? Ya, yang menggelitiknya, yang humornya ada percakapan yang dikatakan oleh pengacara, kemudian reaksinya dari akhirnya sampai ke pertanyaan dan jaksa, dan koda sebagai penutupnya dikatakan dengan oh maaf. Ya, itu untuk analisis dari struktur teks anekdot. Ya, sudah terbayang oleh kalian nanti apa yang akan kalian lakukan? Terbayang? Ya. Nah, sekarang setelah kalian diberikan contoh untuk menganalisis struktur teks anekdot, sekarang silahkan kalian untuk menentukan dan juga menganalisis struktur dari teks anekdot. Seperti biasa, LKPD-nya sudah Ibu share di Google Doc juga sama. Kelompok 1 dan kelompok 2 teksnya sama. Kemudian kelompok 3 dan kelompok 4 teksnya sama. Ini untuk kelompok 1, tadi kelompok 1 mana? Ya, kelompok 1 selain di Google Doc, Ibu juga memberikan di bentuk teksnya. Ya, ini bentuk teksnya. Kemudian kelompok 2, ya, ini kelompok 2. Ya, di HP juga sudah ada, silakan dibuka handphonenya. Kelompok 3 dan 4. Kelompok 3 mana? Ya, kelompok 3 teksnya sama dengan kelompok 4, kaos tahanan KPK teksnya. Ya, kelompok 1 dan 2 teksnya sama. Silakan dibuka di yang sudah Ibu share, buku penjara seumur hidup untuk pencuri ikan kelompok 1. Mulai untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kalian boleh mengerjakannya langsung di sana. Ya, di kolom itu. Ya baik, ini ya LKPD-nya yang sudah diberikan, Ibu juga tayangkan di sini ya LKPD-nya. Oke, kelompok 2 ada Ratu. Nah betul ya, kalian langsung mengerjakan di sana di handphone. Dari mana sampai mana boleh ditandai, kemudian nanti diketik di sini ya di Google Doc. Tandai dari mana? Boleh di teksnya supaya tidak pusing. Nah, ini tandai dulu di sini dari mana sampai mana, kemudian nanti kalian tinggal menuliskan. Tandai dulu boleh. Nah, boleh nanti dibagi-bagi yang menganalisis strukturnya, yang menganalisis abstraksi siapa, yang menganalisis orientasi siapa. Ya, boleh ditandai dulu. Kemudian kalian ketik di sini. Bisa ketik di sana. Coba. Ya, coba ketik. Ini bagian abstraksi, ini bagian orientasi di sana. Ya, silahkan diketik. Nah, seperti itu. Boleh ya. Di Google Doc silahkan untuk di analisis strukturnya. Nah, berarti bagian abstraksinya yang mana? Ya, bagian abstraksinya dari ya, boleh ditandai di sini. Ya, silakan. Sinta boleh tandai di sini di teksnya.
Orientasi, krisis. Iya, kemudian setelah krisis reaksinya bagian mana? Reaksi, kemudian bagian koda. Iya. Nah, betul ya, betul. Nah, sudah kalian temukan? Silakan kalian mulai ketik di sini di Google Doc, ya, supaya nanti hasilnya akan terlihat di sana. Ya, nanti misalnya Isma menganalisis bagian abstraksi, kemudian Silmi menganalisis bagian orientasi. Ya, nah itu bagi-bagi. Silakan. Nah, sudah betul ya, ini sudah menemukan. Nah, boleh. Silakan. Nanti hasil kalian akan muncul di sini. Ini baru kelompok 2 nih. Nah, untuk kelompok 2 anggap aja siapa ketik dulu di sini. Ya. Nah, coba sudah ditandai bagian abstraksi dari mana sampai ke mana? Ya. Orientasi. Kelompok 3. Ya, Emai. Silakan tandai dulu di sini. Boleh tinggal langsung diketik. Ketik. 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 Yang sebelumnya, yang kosongnya, tinggal mengetik. Ya, betul. Diketiknya silakan diketik. Nanti akan muncul di sini. Kelompok siapa? 1 ya. Kelompok 2. Ya, nah kelompok 2 sudah ada yang masuk ke bagian abstraksi. Nih, hasil kelompok 2. Nah, seperti ini ya. Nanti pertanyaannya akan lihat. Coba lanjutkan kelompok 2. Ya, lanjutkan kelompok 2 pematiknya sampai dengan yang terakhir. Nanti akan muncul hasil memetik kalian di sini. Ini kelompok 2 sudah. Nah. Sudah menemukan? Sudah tidak? Ya, nah iya betul. Tinggal di ketik di Google Doc. Bagaimana kelompok ini sudah sampai mengetik bagian? Ya, bagian krisis baik. Ya, kelompok 2. Ya, nah iya betul pengertiannya seperti ini. Nanti akan muncul di sini. Coba, ya lanjutkan mengetiknya. Harus sampai dengan koda. Nah, iya betul. Sudah ya. Nah, seperti itu ya. Menganalisis strukturnya, kodanya ada, reaksinya ada. Iya. Nah, iya betul. Ya, sudah.
Ya, baik, Ibu lihat pekerjaannya sudah ada yang sampai selesai dengan sampai krisis dan juga reaksi ya. Pekerjaan kalian muncul di sini. Ya, ini hasil kalian barusan mengerjakan di Google Doc. Ya, mengerjakan kalian di Google Doc sudah muncul. Ya, sudah bisa untuk menganalisis struktur dan strukturnya. Ya, baik. Selanjutnya, karena pekerjaan kalian sudah ada yang sampai kode selesai, kita langsung presentasi ya. Silakan untuk menyajikan hasil menganalisis strukturnya di depan kelas ya. Sudah selesai pekerjaannya sudah? Sudah? Ya, baik. Siap-siap untuk melakukan presentasi. Ada permainan dengan roda berputar, ya. Roda berputar kalau diperhatikan. Nanti yang rodanya berhenti berarti itu yang maju presentasi ke depan. Siap? Siap? Ya, silakan. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang presentasi pertama kali? Kelompok 4. Ya, siapa kelompok 4? Ya, baik, kelompok 4 maju untuk presentasi. Silakan maju ke depan, handphonenya di bawah saja. Tadi hasil presentasi kelompok 4. Kelompok 4 tadi hasil pengerjaannya bisa dilihat oleh teman-temannya. Silakan maju ke depan kelompok 4. Kalau sarana KPK betul. Nah, ini pekerjaan kelompok 4. Bisa di lihat. Boleh jangan menghalangi supaya kelihatan oleh teman-teman. Ya, nah gitu. Sini saja. Sini satu orang. Di sini 2 orang. Dua orang. Nah, ya. Nah, ini hasil analisis dari kelompok 4. Teman-teman yang lainnya boleh memperhatikan nanti siapa yang memberikan tanggapan. Ya, baik. Silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil menganalisis mengenai teks anekdot Judulnya apa? yang berjudul Kaos Tahanan KPK. Ya, baik. Kaos tahanan KPK untuk kelompok 4. Silakan. Silakan siapa yang pertama? Silakan Ismail dulu. Abstraksi berarti. Nah, Ismail itu pekerjaannya kelompok Ismail sudah. Ya, silakan. Abstraksi. Yang keras. Abstraksi terdapat 2 orang di partai politik, sebut saja namanya Danu dan Jaki, yang mempunyai niat yang sama dengan maksud untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan perwakilan. Yang kasih siapa? Setelah selesai memberikan berkas-berkas pencalonnya ke KPU di wilayah masing-masing, Danu dan Jaki mengobrol sekaligus meminum kopi di sebuah kantin. Mereka kemudian terikat ke dalam sebuah
ya. Suaranya kurang keras. Kemudian strukturnya apakah sudah lengkap dari mulai abstraksi? Sudah. Ya, sudah mulai lengkap. Itu tanggapan dari kelompok berapa? Sekarang kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Berarti hasilnya analisisnya sudah benar, hanya tadi suaranya kurang keras ya. Baik, silakan kelompok 4 untuk duduk kembali, beri tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Itu untuk presentasi dari kelompok 4. Nah, sekarang boleh satu kelompok lagi ya, satu kelompok yang kedua. Silakan kelompok ya, baik. Kelompok 3 ya, hasil roda berputar. Silakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Ya, kelompok 3. Kelompok 3 berarti hasilnya sama ya, haus tahanan KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai tes anekdot. Yang pertama, abstraksi. Terdapat 2 orang dari partai politik, sebut saja namanya Danu dan Zaki, yang mempunyai niat yang sama dengan maksud untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang selanjutnya orientasi yang akan dibacakan oleh Jendra. Silakan Setelah selesai memberikan berkas-berkas pencalonannya ke KPU di wilayah masing-masing, Dani dan Jaki mengobrol sekaligus meminum kopi di sebuah kantin. Mereka kemudian terikat ke dalam sebuah percakapan yang sangat seru. Baik, krisisnya silakan. Dan ya, kamu tahu kan di negara kita sudah terdapat banyak politis yang kaya raya. Yakin masalah itu aku juga udah tahu, dan dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka semua sanggup untuk membeli baju yang termahal di Indonesia. Jaki, loh, maksud kamu apa ya? Dan ya, apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Jadi, kok malah kaos tahanan KPK sih? Dan aku gak paham, Danu. Ya iyalah, coba aja deh kamu pikir ya. Seorang politis terlebih dahulu harus bisa mengambil uang negara minimal 1 miliar, baru mereka semua bisa menggunakan kaos tersebut. Bahyu, oh aku baru paham kalau maksud kamu seperti itu. Dan kemudian mereka memesan kopi untuk yang kedua kalinya dan mengingat masa lalu mereka yang sudah pernah mengenakan kaos termahal KPK itu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ini presentasi dari kelompok 3 ya, sudah berhasil untuk menganalisis struktur dari tes anekdot. Silakan beri tanggapan untuk kelompok 3 siapa? Ya, baik, silakan perkenalkan dari kelompok berapa? Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Ya, baik. Dari hasil presentasinya sudah bagus, strukturnya sudah lengkap, tetapi dalam pembacaannya terlalu cepat. Sekian dari saya. Ya, baik, terima kasih. Ya, sudah memberikan tanggapan. Ya, sudah bagus, sudah lengkap. Hanya tadi dalam pembacaannya katanya terlalu cepat. Ya, selebihnya strukturnya sudah lengkap. Ya, baik, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok. Ya, silakan kembali ke tempat untuk kelompok 3. Ya, nah kalian sudah bisa untuk mempresentasikan ya
Hari ini kita mempelajari struktur teks anekdot, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Setelah itu kita sudah menganalisis teks anekdot dan strukturnya. Ya, baik, terima kasih, beri tepuk tangan untuk Ratu. Ya, betul sekali, hari ini kita sudah mempelajari mengenai strukturnya dan juga kita sudah mempelajari mengenai hasil analisisnya ya. Kalian sudah menyampaikan analisisnya. Nah, selanjutnya, ya, baik. Untuk evaluasi, Ibu akan mengadakan kuisnya di Kahoot ya. Silahkan dibuka Kahoot. Pertanyaannya mengenai pembelajaran kali ini, saya sudah menyiapkan reward ya. Ibu sudah menyiapkan reward. Nanti ada juara pertama, kemudian juara kedua dan juga juara ketiga ya. Hasil dari kalian menjawab pertanyaan. Ayo kita berlomba. Silahkan dibuka Kahoot. Kahoot kalian ini berarti Kahoot. Nah, silakan masuk ke sini. Ayo, sudah? Ini nanti kecepatan tangan juga ya. Kecepatan tangan juga. Kahoot. Siap-siap. Siap-siap, ini kodenya sebentar. Kecepatan tangan, ketepatan juga. Sudah siap? Sudah masuk ke Kahoot-nya? Ada? Sebentar. Ya, itu Kahoot. Nah, ini game point-nya. Kodenya, silakan masukkan kodenya. Baru ada Ratu, Paris, silakan. Ada? Ya, baik. Siapa yang belum? Ya, Ibu tunggu dulu sampai semuanya masuk. Join, siapa yang belum join? Hah? Oh, iya. Boleh. Siap ya, nanti ada reward dari Ibu untuk yang pertama, kedua, dan ketiga. Silakan, ini hasil pembelajaran kalian tadi. Sudah semuanya gabung? Sudah? Ya, siap? Ya. Silakan bersiap, konsentrasi, kecepatan tangan, dan ketepatan. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya ada yang 20 detik. Ya. Bagian yang menunjukkan tanggapan tokoh terhadap krisis. Tanggapan tokoh terhadap krisis.
Ya, mengacu pesan moral. Jawabannya baik. Siapa yang lihat ke atas? Masih Ayu juara bertahan. Ya, Ayu. Ayo, satu lagi. Satu lagi. Urutan struktur teks anekdot yang tepat. Urutannya mana dulu? 1, 2, 3, 4. Jawabannya yang B. 3, 5, 2, 4, 1. Ya, sayang sekali. Oke, sudah sampai ke akhir. Kita lihat juaranya siapa? Kita lihat podiumnya. Yang ketiga, juara 3. Yul. Juara 2, Sinta. Juara pertama, Ayu, Sinta, dan Yulen, silakan maju ke depan. Ibu beri reward ya, silakan maju ke depan. Ayu, Sinta, dan Yulen. Ayu, mana Ayu? Ayu, mana Ayu? Ayu, Ayu sebagai juara pertama, Sinta juara 2, dan Yulen juara ketiga. Silakan berbaris. Juara pertama, selamat untuk Ayu ya, beri tepuk tangan untuk Ayu. Ya, terima untuk Ayu. Kemudian yang juara 2 siapa? Sinta ya, Sinta ya, beri tepuk tangan untuk Sinta. Yang terakhir ini Yula ya, dari juara 3. Ya baik, terima kasih ya. Kembali ke tempat ya. Itu sebagai reward, kalian sudah berhasil mengerjakan kuis dengan tepat dan juga dengan cepat ya. Baik, pembelajaran hari ini kita akhiri ya. Sebelum kita tutup mengenai pembelajaran hari ini, Ibu mau menanyakan terlebih dahulu refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Ini ada beberapa emoticon ya, ada beberapa emoticon. Silahkan jawab dengan kompak. Pembelajaran hari ini bagaimana? Sedih, membosankan, senang, biasa saja, atau menyebalkan? Senang. Senang, menyenangkan, menyenangkan? Ya. Alhamdulillah, itu untuk refleksi pembelajaran hari ini. Selain ini ada lagi yang mau menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini? Ya, silakan Agisni. Selain menyenangkan, apa menyenangkan Agisni? Menyenangkan, mudah dipahami, dan melatih kepercayaan diri. Ya, baik. Mudah dipahami, kemudian melatih kepercayaan diri ya. Alhamdulillahirobbilalamin ya, kita sudah sampai di kegiatan penutup. Minggu depan pembelajarannya kita akan belajar mengenai kebahasaan dari teks anekdot ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.